Shalom bagi kita semua. Puji Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Itu semua adalah oleh karya Tuhan di dalam hidup kita. Kita boleh melangkahkan kaki kita oleh gerakan roh Tuhan, sehingga kita ada di tempat ini. Boleh menyapa samping kiri kanan, memberikan tebar senyum. Ya, boleh bersalamat, selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita sehingga kita boleh beribadah untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita akan memulai ibadah kita dengan hari ini, yaitu Minggu 12 sesudah Pentakosta, 11 Agustus 2024. Kita akan diberitakan dengan firman Tuhan dengan tema semua orang membutuhkan Yesus. Amin. Nah, firman Tuhan yang akan disampaikan nantinya oleh Bapak Pendeta Erwin Daud. Saudara-saudara, kita persiapkan hati kita untuk Tuhan, dan semua segala beban yang kita pikirkan ataupun yang ada pada saat ini boleh kita tanggalkan. Mari kita bersekutu kepada Tuhan. Kita saat teduh. Amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan, kita mau memberikan hormat bagi Tuhan, bagi Allah Bapa, bagi Anaknya, bagi Roh Kudus penghibur kita. Kita bernyanyi hormat bagi Allah Bapa. Oh
betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dia kami puji di hari yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah lindungnya, agung namamu. Amin. Saudara-saudara, persilakan duduk. Tiba saatnya kita mengaku pengakuan dosa kita, karena kita adalah manusia yang terbatas, tidak luput dari kekurangan dan keterbatasan kita. Kita diberikan kesempatan secara pribadi mengaku dosa dan pelanggaran kita, kesalahan kita, baik terhadap saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita, keluarga kita, anak kita, orang tua kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian memohon ampun kepada Dia yang memberikan pertolongan, yang memberikan pengampunan yang sejati. Dia adalah Allah yang Maha Pengampun, Juru Selamat kita. Kita bersama. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Kita mau memuji Tuhan karena Dia adalah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Kita percaya dan katakan amin, amin, amin. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Amin. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi kita katakan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari kita katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sementara musik memuji Tuhan, saya undang saudara-saudara bangkit berdiri. Terkadang kita mengandalkan diri kita dalam kehidupan kita. Terkadang kita lupa bahwa Dia adalah jalan menuju Allah Bapa, jalan keselamatan, jalan kehidupan, yaitu Yesus, Yesus, Yesus namanya. Jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Katakan aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita akan dengan kita katakan glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Puji Tuhan, bahwa Dia adalah keselamatan bagi kita. Kita akan berespons solidarity dan bermazmur bagi Dia. Pada Mazmur 34 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Saudara-saudara yang terkasih, melanjutkan di ayat yang genap dan di terakhir kita bersama. Dalam perlindungan Tuhan, dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegetaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri
dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang bertindak ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kerusakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecelakaan dan binasa, betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bersama dengan umat percaya, gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Anak langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Pembacaan epistel kita pada hari ini terambil dari Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 5, dilanjutkan ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia berkata keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah kehendak dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan, tetapi kehendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari PWMI. Waktu dan tempat, persilakan.
Terima kasih persembahan pujian dari PWMI memberkati kita bahwa hidup ini adalah kesempatan. Mari kita manfaatkan hidup ini, berdampak hidup kita bagi sesama kita, terlebih di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati PWMI, selalu semangat di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam iman. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita tiba saatnya pada warta jemaat. Warta jemaat Minggu 11 Agustus 2024 dari Panitia Kebaktian. Kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat Tuhan yang ada pada saat ini, yang baru datang pertama sekali bergabung bersama kita, beribadah bersama-sama. Dan kiranya untuk minggu-minggu depan kita boleh ada di tempat ini dan beribadah bersama-sama, memuji Tuhan. Dan kepada Kenis boleh berdiri, saudara Kenis berdiri untuk iya. Shalom. Shalom. Abang Kenis, selamat datang. Semoga minggu-minggu berikutnya kita boleh ada bersama-sama beribadah memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara Kenis di dalam kehidupannya. Selanjutnya terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Erwin Daud dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk petugas pelayan selanjutnya boleh kita lihat di layar slide. Dan mengingatkan kembali untuk pelayan minggu depan, pelayan firman yang dipimpin oleh Bapak Pendeta James Damanik, dan sebagai liturgis Saudari Beatrix Sitohang, pemandu pujian Saudari Milik dan Maria, pemusik Saudari Sosen, pembaca epistel Saudara Anton Gea, membawa doa syafaat Ibu Supitri Nenggolan, untuk persembahan Saudari Julina Jega, operator streaming Saudara Marali Waru, operator LCD Saudari Natalia Talambanua, persembahan pujian yang akan dipersiapkan P3MI, menyambut jemaat, kelas meeting Saudari Patrick, dan sekolah minggu dipimpin oleh Saudari Maria Panggabean. Yang kedua, untuk Komisi Penata Layanan dan Keuangan, kantung persembahan diedarkan 2 kantong untuk kas gereja. Persembahan ke depan adalah persepuluhan. Hari ini adalah minggu kedua dalam bulan Agustus. Marilah kita datang ke rumah Tuhan, membawa dan mempersembahkan persembahan persepuluhan kita. Persepuluhan adalah milik Tuhan. Maleakhi 3 ayat 10. Untuk persembahan minggu kemarin, minggu 4 Juli 2024, dan kehadiran boleh kita lihat di layar slide. Kita hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas kesediaan jemaat beribadah dan memberikan persembahan, terutama persembahan persepuluhan, janji iman, dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Yang ketiga, dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, jemaat yang berulang tahun di bulan Agustus, boleh kita lihat di layar slide, yaitu Saudara Milik Niat Jebua,
Ibu C.L. Epiati, Skubert Hewis Saplesa, Maria Jessica Panggabean, Anoto Nagea, dan Wiwin Pemando Gea. Untuk kelas meeting grup, agar tiap kelas meeting mengadakan setiap minggu, boleh dilihat di slide siapa menjadi pemimpin dan boleh saling berkoordinasi di waktu dan tempat untuk mengadakan kelas meeting. Hari ini mengingatkan kepada kita adalah kelas meeting serentak, dan bahan untuk kelas meeting boleh kita lihat di grup WA. Untuk pokok-pokok doa boleh kita lihat di slide. Untuk pokok doa hari Minggu pada hari ini dan hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis boleh kita lihat. Di Jumat dan Sabtu boleh kita lihat di warta jemaat kita untuk kita bawa pulang, dan kita saling mendoakan, saling menguatkan di dalam keluarga Tuhan. Yang keempat, Komisi Pendidikan Agama Kristen atau PAK, doa pagi setiap Sabtu pagi pukul 6 sampai 7 di gereja, menghimbau kehadiran semua jemaat. Untuk renungan harian Sabda Kehidupan dibagikan setiap hari di grup WA Jemaat GMI Manuel Banjarmasin. Gemar membaca Alkitab boleh kita lihat di slide, dan kita boleh membawa warta jemaat untuk kita boleh lebih lagi di dalam membaca firman Tuhan, penguat dan penopang hidup kita di setiap segala aktivitas kita. Boleh kita luangkan waktu kita untuk Tuhan. Peneguhan CD akan diadakan Minggu 18 Agustus 2024. Yang kelima, P3MI. GMI Manuel Banjarmasin menyambut mahasiswa baru 2024 yang bergabung dengan P3MI, dan untuk nama-nama yang kami panggil boleh maju ke depan. Ayu Kristiani Waru, komputerisasi akuntansi Poliban. Yang kedua, Yuperni Lase, teknik sipil dan kebumian, teknologi rekayasa konstruksi dan jalan jembatan Poliban. Dan yang ketiga, Oni dari ULM FISIP. Rosalina Hutajulu, geografi FISIP ULM. Hanaria Dolok Saribu dari pendidikan geografi FKIP ULM. Wiwin Fernando Gea, teknik sipil, kebumian, pertambangan Poliban. Revi Mawaris Kawaru, teknik elektro, sistem informasi, kota cerdas Poliban. Minilai Gule, administrasi bisnis Poliban. Ranto Kurniawan Gule, teknik elektro, teknik rekayasa pembangkit energi Poliban. Julie Stens Gea, teknik mesin, teknologi rekayasa otomotif Poliban. Melani Istiafani Sitinjak, teknik sipil dan kebumian pertambangan Poliban. Dan saudara Iman. Kami mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudari. Untuk saat ini boleh kita bergabung di dalam Tuhan. Dan dari majelis ataupun dari jemaat yang mewakili untuk mengucapkan selamat datang, boleh kepada Bapak Pendeta James Damanik, dipersilakan. Selamat datang di Manuel Banjarmasin.
Ya, inilah keluarga kita di dalam Tuhan, di dalam jemaat GEM Immanuel Banjarmasin. Kita saudara di dalam Tuhan, satu keluarga di dalam Tuhan. Kita bersama-sama di tempat ini. Kita saling berbagi, saling menguatkan di dalam Tuhan tentunya. Biarpun orang tua jauh, tapi orang tua, saudara-saudara yang ada di depan, sudah ada di tempat ini. Jangan khawatir dan jangan ragu, saling memberikan apa menjadi solusi di dalam pergumulan ataupun apapun yang dihadapi di dalam perkuliahan. Kita bersama-sama di tempat ini, satu keluarga di dalam Tuhan. Ya, kami persilakan kembali ke tempat duduk. Masih dalam informasi P3MI, pemuritan kelas meeting P3MI gabungan diadakan setiap hari Kamis pukul 19 WITA di Gereja Pelayan 15 Agustus 2024. Pelayannya adalah Saudari Betri. Persekutuan P3MI Sabtu 17 Agustus 2024 di gereja pukul 19 WITA, dan persekutuan doa yang menjadi petugas liturgis yaitu Saudari Maria Jessica Panggabean, pemusik Oberti. Demikian warta jemaat kita untuk hari ini. Semoga segala program, segala rancangan khususnya di dalam gereja kita, di jemaat kita diberkati Tuhan, dan kita semua sehat di dalam naungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati selalu. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan masuk kepada doa syafaat untuk menyambut doa syafaat yang dibawakan Bapak Dr. M. Tampu Bolon. Kita naikkan pujian kepada Tuhan, kuperlukan juru selamat. Sesat
surga, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Jika pada hari ini kami boleh beribadah, itu semua karena anugerah kasih karunia damai sejahtera yang telah dilimpah-limpahkan di dalam kehidupan batin kami, dilimpah-limpahkan di dalam keluarga kami, dilimpah-limpahkan di dalam perjalanan kehidupan kami. Bahkan seperti pujian yang baru saja kami naikkan, di malam gelap pun kami tentram, jika karena ada damai sejahtera kasih karunia Tuhan. Bapa, pada saat ini jemaat-Mu GMI Immanuel Banjarmasin, kami berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang baru bergabung bersama di dalam keluarga besar GMI Immanuel Banjarmasin ini, mahasiswa baru ya Tuhan, mereka yang akan berkuliah ya Tuhan di Banjarmasin ini, kami percaya tidak ada yang mustahil ya Tuhan, bahkan tidak ada yang kebetulan kalau mereka boleh bersama dengan keluarga besar di sini. Ada ya Tuhan yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Bukan hanya mereka datang untuk berkuliah, tapi mereka datang untuk belajar, memakai setiap waktu dalam kehidupan mereka, belajar melayani Tuhan sejak muda mereka. Terima kasih Tuhan, bersama dengan keluarga kami yang kedua di sini, kami belajar bagaimana menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau cukupkan segala kebutuhan saudara kami mahasiswa baru. Mereka mendapatkan tempat kos yang baik, mereka mendapatkan segala keperluan mereka untuk perkuliahan mereka, dan sampai nanti ya Tuhan mereka diwisuda dengan baik dan tidak ada seorang pun yang tertinggal. Tuhan, kami bersyukur juga untuk mahasiswa-mahasiswa yang tetap melanjutkan studi mereka, serta mereka yang saat ini sedang magang. Tuhan berkati mereka ya Bapa. Apapun yang mereka kerjakan di perusahaan-perusahaan, di perkantoran, mereka dapat melakukan tugas magang mereka ya Tuhan dengan penuh sukacita dan diberkati oleh Tuhan. Bapak, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami, sehingga kami hari ini dengan tubuh yang sehat datang kepada Tuhan di dalam ibadah ini. Namun ada beberapa saudara kami yang sakit. Kami rindu ya Tuhan, Kau jamah juga mereka, sehingga mereka juga mendapatkan kesehatan kembali untuk dapat beribadah dan melayani Tuhan. Kami berdoa buat CLS Ibu Eviati. Tuhan Kau berkati ya Tuhan selama pengobatan di Jakarta, sehingga semua yang dibutuhkan oleh Ibu Evi diberkati oleh Tuhan dan boleh kembali ke Banjarmasin ini dengan keadaan yang sehat. Kami percaya kuat kuasa Tuhan. Demikian juga untuk ibu kami yang ada di Semarang dalam menghadapi bahkan ibu kami yang terserang stroke ini sedang melakukan terapi. Ya Tuhan, kiranya Kau berkati selama terapi ini dan di masa tuanya Yesus menjadi sahabatnya. Demikian juga Tuhan untuk Ibu Sarah Chinhao yang mengalami pengerobosan tulang. Tuhan juga berkati dan berikan kesehatan ya Tuhan, sehingga anak-Mu ini ya Tuhan boleh setia datang beribadah kepada Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami yang sakit, salah seorang guru Injil ya Tuhan yang sedang melakukan tugasnya di Meratus dan beberapa waktu jatuh ya Tuhan dari motor. Kiranya Tuhan proses selanjutnya untuk operasi selanjutnya Tuhan juga berkati. Kiranya Tuhan pulihkan ya Bapa anak-Mu ini ya Tuhan, sehingga dia boleh kembali ya Tuhan, kepalanya mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kami serahkan untuk hamba-Mu ini ya Bapa, Saudara Evangelis Bertius Halawa yang ada di Meratus. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Demikian juga ya Bapa, kami rindu setiap jemaat-Mu juga membawa jiwa-jiwa yang baru. Kami bersyukur dan terima kasih untuk PWMI, untuk P3MI, serta untuk usia jemaat kami yang berusia lanjut. Kiranya Tuhan Kau pakai kami selagi kami masih kuat untuk dapat
melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga untuk penyelesaian daripada pembangunan gereja ini, pastori yang masih membutuhkan ya Tuhan penyelesaiannya. Kiranya Tuhan memberkati ya Bapak. Tuhan berikan kekuatan jemaat-Mu ya Tuhan untuk dapat memberi seberapa yang mereka bisa berikan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga dapat pekerjaan penyelesaian renovasi pastori dapat berjalan dengan lancar. Demikian juga untuk keuangan yang dibutuhkan ya Tuhan untuk membayar daripada gereja ini pada tahap yang ketiga sampai dengan selesai. Kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak, kami bersukacita di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur karena hari ini Tuhan, Engkau juga membawa kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau akan menolong dan memberkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, sehingga firman menjadi terang dan menjadi suluh dibuat jalan-jalan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa syafaat kami demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan menyambut pemberitaan kesaksian firman Tuhan yang dibawakan hambanya. Sebelumnya kita memuji Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Terkadang dalam kehidupan kita, kita mengandalkan diri kita, padahal Tuhan sudah mengatakan, Allah sudah mengatakan, marilah kepadaku yang berbeban berat, Kau akan sejahtera. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kasih Allah? Kita nyanyikan bersama-sama. Kami mencari kasih sejati, kasih sejati.
di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur boleh hadir kembali di tengah-tengah ruangan ini bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan terbaik di dalam hidup kami, boleh bersama-sama menyanyikan pujian penyembahan kepadamu. Dan pada saat ini tibalah kami akan bersama-sama duduk dengan tenang, membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menyertai kami. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, dan memberikan pencerahan kepada kami supaya ketika kami pulang dengan sukacita surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi, saudara. Bagaimana hari ini? Ceria, senang, sukacita? Puji Tuhan. Masih ada yang memikirkan hutang dan lain sebagainya? Oh, bebas ya. Kita sudah dibebaskan dari semua kesulitan-kesulitan hidup ini. Dan biarlah hari ini menjadi hari kemenangan dan hari kemerdekaan bagi kita semuanya. Saudara, tema kita pada minggu ini adalah semua orang membutuhkan Yesus. Saya dan saudara membutuhkan Yesus. Dunia juga membutuhkan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus memproklamirkan dirinya dengan sangat tegas, lugas. Dia berkata di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16, bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Terus, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tidak mati, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka dengan demikian klop sekali bahwa semua orang di dalam dunia ini membutuhkan yang namanya juru selamat. Membutuhkan yang namanya juru selamat atau penyelamat.
Oleh karena kita semua tidak mungkin selamat. Kenapa? Karena dosa telah merusak, menghancurkan masa depan rohani kita, sehingga tidak mungkin kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Saya ajak kita untuk bersama-sama membaca kitab Injil Yohanes. Kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-6. Ini Yohanes, ya, Injil Yohanes, bukan Yohanes Geisler. Pasalnya yang ke-6 ayat 35 dan lompat ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Nah, saya minta yang wanita membaca ayat 41, yang pria membaca ayat 42 sampai dengan 51. Ayat 35 saya yang membacakannya. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Ayat 42. Kata mereka, bukankah dia ini Yesus anak Yusuf yang ayah bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Jika ada seorang pun yang dapat kepadaku, jika ia tidak ditarik orang kaya yang khusus aku, dari ia akan aku bangkitkan pada hari kiamat." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dari mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku." Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa yang daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ya, terima kasih banyak, Tuhan berkati kita semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manusia memiliki atau mempunyai beberapa kebutuhan yang sangat penting di dalam hidupnya. Ada orang yang mengatakan bahwa manusia membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Ya, kalau ini dulu, ini kata-kata dulu ya. Kalau sekarang ditambah lagi. Orang membutuhkan sandang, pangan, papan, dan keramik. Ya, karena sudah papan semua sudah diganti dengan keramik, jadi butuh keramik, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sandang itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan materi, makan, minum, pakaian, dan lain-lain sebagainya. Papan itu tempat tinggal, rumah yang mau tidak mau, senang atau tidak senang, orang butuh rumah. Orang butuh tempat untuk berteduh. Sementara pangan, ya, itu orang butuh makan dan juga minum. Orang butuh air, orang butuh nasi,
orang butuh tumbuh-tumbuhan, biji-bijian yang semuanya itu menjadi makanan terpenting di dalam hidup manusia. Air adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Karena kalau tanpa air orang mengalami dehidrasi, sehingga sirkulasi air di dalam tubuhnya tidak berjalan dengan baik, dan itu yang nantinya menyebabkan orang mulai mengalami kesesakan dalam bernafas dan lama-kelamaan lemas dan meninggal dunia. Tetapi bukan saja air yang dibutuhkan oleh manusia, saudara. Manusia juga membutuhkan makanan, ya, baik itu umbi-umbian, biji-bijian, beras, dan yang kemudian dijadikan nasi atau roti. Karena ini merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan manusia yang normal. Tetapi saudara-saudara, kedua benda di atas tersebut ternyata fungsinya sangat terbatas. Ketika manusia sudah tidak lagi bernyawa, manusia sudah tidak lagi mengalami kehidupan, tentunya semuanya itu tidak ada gunanya lagi. Sandang, pangan, papan, makan, minum, pakaian, rumah, tidak ada lagi fungsinya bagi orang yang sudah meninggalkan dunia ini. Karena apa yang saya sebutkan itu adalah untuk orang yang sedang hidup, yang sedang menjalani kehidupan. Orang mati tidak butuh lagi makan dan minum. Bahkan Alkitab mengatakan di surga sana juga tidak ada makan dan minum. Di surga sana tidak ada lagi kawin dan mengawinkan. Di surga sana lagi tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesedihan. Yang adalah sukacita, sukacita dan sukacita. Artinya saudara, selama kita masih ada di dalam dunia ini, kita masih membutuhkan hal-hal yang sifatnya materi. Tetapi kita juga sebagai orang yang masih hidup di dalam dunia ini, tetap membutuhkan yang namanya amateri. Membutuhkan sesuatu yang tidak terbatas, bukan yang terbatas. Sebagai sebuah tabungan masa depan rohani kita ketika kita meninggalkan dunia ini. Kita membutuhkan air kehidupan. Kita membutuhkan roti kehidupan yang tidak akan pernah mati, tetapi yang nantinya berfungsi untuk menyambungkan kehidupan kita saat ini kepada kehidupan yang akan datang. Kemarin saya memakamkan seorang bapak, Pak James juga hadir, namanya Pak Goliat Sitorus. Dan dia adalah jemaat yang paling tua karena usianya 89 tahun. Minggu lalu saya pelayanan di GKKA Perjamuan Kudus. Ketika salaman, istrinya hadir. Dan saya tanya, Bu, Bapak gimana? Sehat, Pak. Puji Tuhan. Cuma di atas tempat tidur. Dan kita baru saja doakan beliau. Ketika saya berangkat ke Kalimantan Tengah, ternyata mendengar kabar hari Seninnya beliau meninggal dunia. Minggunya katanya masih sehat walaupun di tempat tidur, masih makan normal, tapi Seninnya selesai. Dan ini menunjukkan betapa manusia yang sifatnya materi ini tidak pernah bertahan lama. Saya pikir dia mungkin bisa melewati usia 90 tahun. Tapi ternyata tidak. Stop di 89. Dan ketika saya lihat tanggal lahirnya, bulannya, persis dengan tanggal lahir bulannya mama saya, 23 September. Kalau dia turun lagi 20 September, persis dengan saya. Dan saya agak takut kalau saya mati juga nanti ya.
Ternyata lewat sedikit lah, bonus lah untuk saya. Ini menunjukkan bahwa betapa manusia tidak pernah akan berlanjut hidupnya. Stop sampai di sini, tetapi kelanjutan hidup rohaninya masih tetap jalan. Sehingga ada begitu banyak nasihat-nasihat kebenaran firman Tuhan yang diungkapkan dalam surat-surat Rasul Paulus. Jangan bersedih, jangan berduka cita hidupmu, karena dia yang mati akan dibangkitkan kembali. Kemahnya saat ini kemah sementara, tapi nanti Tuhan akan menyediakan kemah yang lebih lama. Dan ini menunjukkan bahwa di dalam kekristenan mengajarkan ada kepastian bahwa setelah kita meninggalkan dunia ini masih ada kehidupan yang lain. Oleh sebab itu ketika Yesus bersama-sama dengan murid-murid, bersama-sama dengan orang-orang lain pada waktu itu, dia memproklamirkan hidupnya sebagai roti yang hidup. Dalam ayatnya yang ke-35 dia berkata, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi." Ini menunjukkan bahwa di dalam Yesus Kristus ada satu nutrisi hidup yang bukan sementara. Nutrisi hidup yang bukan bersifat materi, tetapi bersifat amateri, yang bersifat kekal. Ketika dia katakan, "Akulah roti kehidupan," dalam tata bahasa Yunani, ini adalah kalimat to be continue, yang terus, yang tidak berhenti saja di satu sisi, ya, yang tidak sama dengan hidup di dunia ini. Enggak, akulah roti kehidupan, artinya akulah makanan, akulah nutrisi rohani yang terus ada dan tidak pernah mati. Dan tidak salah kemudian kita mengatakan dialah adalah Allah, Alfa dan Omega. Dialah awal bahkan sampai akhir. Tidak ada batasnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah proklamir hidup yang bukan abal-abal, yang bukan sifatnya hoax atau kebohongan, saudara. Tetapi ini adalah sebuah kebenaran yang luar biasa. Karena tidak ada satupun pemimpin agama yang berani mengatakan hal seperti ini. Tidak ada satu tokoh agama yang berani mengatakan, "Saya punya jaminan kamu hidup kekal kalau percaya saya." Enggak ada. Serohani-rohaninya seorang manusia, dia pasti punya rasa. Dia pasti memiliki perasaan terbatas yang menyebabkan dia tidak mungkin mengeluarkan statement yang sangat berani seperti ini, kecuali dia gila. Tetapi selama dia normal, dia tahu batas-batas apa yang harus dia ucapkan. Dan dia tahu batas-batas apa yang dia tidak berani ucapkan. Tetapi Yesus adalah manusia sejati, tetapi Allah yang sejati. Sehingga di dalam kata-kata yang ada di dalam pasalnya yang ke-6 ini, dari poin-poin 25 dan sebagainya, saudara, dia mengatakan, "Saya dari surga. Saya turun dari surga. Saya bukan dari muka bumi ini, tapi saya dari surga." Ketika dia mengatakan saya dari surga, maka ini sama halnya juga menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa dia tahu apa yang dibutuhkan oleh saya dan saudara. Dia memahami betul
Apa yang menjadi kebutuhan esensi saya dan saudara selain materi, tentunya juga amateri. Selain makanan dan minuman, yang dibutuhkan oleh saya dan saudara adalah kehidupan yang kekal. Makanya dia berani mengatakan, akulah roti kehidupan. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan terus hidup. Siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Dan memang betul, kalau di surga di sana dikatakan tidak ada makanan dan minuman, karena itu nggak dibutuhkan lagi. Orang sudah mengalami satu kehidupan sempurna yang tidak perlu lagi didoping oleh makanan, minuman, seenak apapun juga di dalam dunia ini. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan akulah roti kehidupan, dia memberikan ada dua hal, dua gambaran yang penting untuk kita pahami. Yang pertama, di dalam ayatnya yang ke-49. Boleh seorang membacakannya, saya tidak bisa melihat tulisan saya, tulisan di kata-kata ini. Ayat 49. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Iya, untuk saya yang suruh baca ya. Kalau enggak, waduh saya tersinggung. Dia tiba-tiba dia bilang, nenek moyangmu. Iya. Nenek moyangmu telah makan manna dan mereka telah mati. Ini perbedaan, saudara. Tuhan Yesus ingin memberikan gambaran tentang perbedaan roti yang dia siapkan dengan roti yang diagung-agungkan oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju Kanaan. Tuhan katakan apa? Roti mana itu sebenarnya sifatnya sementara, bahkan sangat sementara. Kalau kita baca di dalam kitab Keluaran tentang kisah roti mana ini, itu tidak boleh disimpan. Ya, nggak boleh disimpan. Ketika disimpan satu malam, dia akan busuk. Dan ini menunjukkan keterbatasan antara roti yang diagung-agungkan oleh bangsa Israel dengan dirinya sendiri. Roti yang dimakan oleh bangsa Israel atau mana yang dimakan oleh bangsa Israel dimasukkan dalam mulut, diolah, dan kemudian keluar lagi dalam bentuk yang lain. Dan kemudian dikunci dengan kata-kata, dan mereka semua mati. Tapi Tuhan tidak pernah berbicara tentang mati. Yesus tidak pernah berbicara tentang mati. Dia berbicara tentang hidup. Dia berbicara tentang kehidupan. Dia berbicara tentang kekekalan, bukan keterbatasan. Jadi ketika dia katakan, akulah roti kehidupan, dia ingin membuat perbedaan roti yang ada di dunia ini dengan roti yang disediakan oleh Allah Bapa. Dan yang kedua, dia ingin menggambarkan gambaran yang baik, gambaran yang sungguh-sungguh, yaitu di dalam ayatnya yang ke-50. Ya, ayatnya yang ke-50. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Ini berbicara tentang jaminan. Yang pertama berbicara tentang perbedaan. Tapi kali ini statement Tuhan Yesus menggambarkan tentang adanya satu jaminan, yaitu bahwa di dalam dia tidak akan ada kematian kekal. Di dalam dia ada hidup yang kekal. Dan di dalam dia ada hidup selama-lamanya, yang dituliskan di dalam ayatnya yang ke-51. Dan sebenarnya Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Inilah sesungguhnya kebutuhan hakiki daripada manusia. Makan minum itu juga kebutuhan, tapi bukan hakiki. Karena dia hanya terbatas pada waktu kita hidup saja. Kebutuhan yang hakiki adalah kebutuhan yang hari ini kita butuhkan, besok kita butuhkan, bahkan setelah kita meninggal dunia ini, kita juga membutuhkan, yaitu jaminan hidup yang kekal. Asuransi yang kekal yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus kepada semua manusia. Kenapa? Karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sebagaimana yang dituliskan di dalam kitab Roma 3 ayat 23. Bahkan di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan dosa itu akan menyebabkan maut. Dan kemudian dilanjutkan, tetapi jaminan kekal ya di dalam Tuhan ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Maka dengan kata lain, referensi-referensi yang luar biasa dan begitu banyak yang merujuk kepada pribadi Tuhan Yesus, itu sudah sangat cukup untuk kita pahami dan mengerti bahwa dalam dunia ini cuma satu yang dibutuhkan, cuma satu yang diharapkan oleh manusia, yaitu Tuhan Yesus, yang akan membawa kita keluar dari kungkungan dosa kepada satu kehidupan yang kekal, kehidupan yang lebih baik. Oleh sebab itu saudara, jaminan untuk mengalami hidup kekal hanya melalui Tuhan Yesus, tidak ada lain. Dan seperti saya katakan tadi di tengah-tengah, tidak ada orang yang berani mengatakan satu pernyataan seperti ini. Hanya Dia, karena Dia dari surga, Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan esensi kita. Hanya Dia yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Apa Nabi ini bisa membawa orang? Nggak bisa. Menunjukkan iya. Apakah Nabi itu bisa membawa orang ke surga? Enggak. Menunjukkan iya. Dulu, nggak tahu sekarang ya. Kalau dulu di terminal-terminal itu kan selalu ada orang bilang, rantau, kandangan. Kalau di Jawa tuh ribut lagi ya, Surabaya, Malang. Tanya dia, sampean pernah ke Malang? Nggak pernah. Tapi nunjukin orang untuk pergi ke Malang, untuk pergi ke Kediri, untuk pergi ke Nganjuk. Di daerah-daerah Jawa Timur itu bisnya yang besar itu namanya Harapan Jaya. Saya kalau di Surabaya, wah ditarik, ya. Mau kemana? Kediri, wah diantar sampai tempat, tapi dia nggak ikut. Ya, itu hanya pemberi info bahwa ada tempat menuju ke Kediri, ada tempat menuju ke Malang. Dan hari ini banyak manusia yang modelnya seperti itu. Dipuja-puja, disembah-sembah, diagungkan. Tapi apakah mereka pernah ke surga? Belum. Kenapa? Karena mereka bukan berasal dari surga. Satu-satunya pribadi manusia yang datang dari surga dan masuk ke dalam dunia dan membawa manusia kembali ke surga cuma satu, Yesus. Itu berarti dia adalah jaminan satu-satunya kita. Sebelum kita meninggalkan dunia ini, dialah jaminan satu-satunya yang akan membawa kita ke dalam surga. Sebelum kita sampai kepada kehidupan yang kekal, dialah satu-satunya kebutuhan kita yang akan mengantarkan kita hidup hari ini dengan baik.
dan hidup di surga nanti juga dengan penuh sukacita. Tapi saudara, untuk mendapatkan jaminan itu, untuk mendapatkan Yesus Kristus itu, ada syarat yang dia utarakan di sini. Syaratnya itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Dalam ayat yang ke-35, ya, siapa saja yang datang kepadaku, ya, ia tidak akan pernah lapar lagi, dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Ayat 41, ya, berkata, lalu bersungguh-sungguhlah orang-orang Yahudi tentang dia, karena ia rela mengatakan, dia telah mengatakan, akulah roti yang hidup dan turun dari surga. Ya, dan kemudian selanjutnya ayatnya yang ke-47. Ya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup kekal. Syaratnya cuma satu, percaya. Percaya itu berarti penyerahan secara total terhadap proses Tuhan di dalam hidup kita. Kalau percayanya kita cuma separuh saja, Tuhan katakan dia akan muntahkan kita. Dia merindukan dan menginginkan agar kita percaya itu penuh. Dan ini dapat dilihat sebagai contoh kehidupan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Ketika murid-muridnya sedang mencari ikan, lalu Yesus terlihat berjalan di atas air. Waktu mereka lihat di atas Yesus berjalan di atas air, waduh, ada yang bilang ini hantu. Ya, tapi Petrus bilang, kalau engkau itu Tuhan, biarlah aku berjalan di atas air. Dan Petrus turun dari perahunya, jalan di atas air. Jalan di atas air dia, seperti Tuhan Yesus. Tapi ketika dia merasakan ada angin yang mulai meniup dia mulai merasakan di sekitarnya ada sesuatu yang mengganggu dia, maka totalitas kepercayaannya berkurang. Dan pada saat itu dia tenggelam. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika kita dituntut untuk percaya kepada Tuhan, jangan separuh-separuh, tapi total. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa belajar total percaya kepada Dia? Belajar firman Tuhan. Baca terus firman Tuhan. Karena semakin kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita semakin tahu Tuhan. Semakin kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita makin mengenal Tuhan. Semakin kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita tahu bobroknya hidup kita, dosanya kita, banyaknya dosa kita. Maka semakin kita juga berserah dan dipulihkan, disempurnakan terus-menerus. Jadi jangan separuh-separuh. Kalau separuh-separuh kita percaya kepada Tuhan, itu akan mempersempit pandangan kita kepada Tuhan. Akan membuat kabur pandangan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita masih menyembunyikan yang lain. Kita tidak tahu dari sisi jelek hidup kita ini yang penuh dengan dosa. Dan itulah yang membuat kita tidak mengenal Dia dengan bagus. Dan kadang-kadang memang manusia dipaksa untuk mengenal Tuhan dengan baik, dipaksa kadang-kadang. Ya, dibikin sakit. Ya, dan biasanya manusia kalau sudah sakit, yang betul-betul sakit, ya, baru berserah penuh. Tapi sebelum kita mengalami semua itu, harusnya kita belajar untuk berserah secara total, saudara. Jadi penyerahan total itu penting agar supaya proses Tuhan di dalam memproses hidup kita itu berjalan dengan baik. Tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Dan juga tentunya tidak dipengaruhi oleh teman. Tidak dipengaruhi orang-orang lain. Hari ini banyak sekali orang-orang yang
dalam tanda kutip percaya Tuhan, tapi banyak dipengaruhi. Ya, kalau orang sana bilang, oh di sana bagus, gerejanya bagus, sono. Ya, sana ini bagus, pergi sana. Akhirnya keliling-keliling, sana bilang bagus, sana bilang bagus, sana bilang bagus. Kemudian dia mengambil kesimpulan, oh berarti banyak sekali gereja yang tidak bagus. Ya, karena di sana bagus, di sini nggak bagus. Ketika dia sana bilang, oh yang sana bagus, berarti ini nggak bagus. Keliling-keliling semua nggak bagus. Kemudian ketika ada yang bilang, yang bagus itu adalah gereja bawang putih. Ayo kita ke sana. Ya, maka dia mulai bercoba-coba untuk mendapatkan yang bagus, tapi ternyata yang tidak baik. Jadi tidak boleh dipengaruhi. Ketika saudara percaya Tuhan di tempat ini, di sini ada Tuhan, di sana juga ada Tuhan. Ngapain pindah-pindah, ngapain cari sana cari sini? Banyak orang Kristen tidak pernah bertumbuh, walaupun dia berkata, oh di gereja itu aku bertumbuh. Tapi tiba-tiba sudah di gereja yang lain. Lah berarti tidak bertumbuh dong. Bukan masalah tempat, bukan masalah gereja orang bertumbuh atau tidak bertumbuh. Masalahnya di diri sendiri. Apa masalahnya dalam diri sendiri? Percaya atau tidak? Kurang percaya atau penuh percaya? Kalau engkau penuh percaya, totalitas dalam kepercayaan kepada Tuhan, maka di tempat di mana saja di gereja, kita akan diproses menjadi lebih baik. Percaya itu berarti bahwa maju terus dengan memandang Kristus sebagai panji kita, bukan berbalik pada hal-hal yang sifatnya fana. Dan itu yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Kita dapat lihat di dalam ayatnya yang ke-26. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, kapan engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Ya, mereka ikut Yesus bukan karena mujizat, bukan karena melihat tanda-tanda yang diperbuat oleh Tuhan Yesus untuk menunjukkan bahwa saya bukan manusia biasa. Saya bukan datang dari bumi ini, tapi dari surga. Tapi saya datang dari satu tempat yang dimana nanti kamu akan juga berada. Tapi kamu hari ini datang cari saya karena makanan yang saya pernah kasih. Kamu hanya teringat, memorimu cuma ingat makan, dan dikenyangkan saja. Jadi percayanya mereka kepada Tuhan bukan karena tanda-tanda, bukan karena mujizat, bukan karena pengajarannya, tapi karena hal-hal yang sifatnya sementara. Tadi sudah bagus mereka, tapi kemudian mundur lagi. Ini kepercayaan yang tidak total, kepercayaan yang tidak penuh. Ketika saya dan saudara dituntut untuk percaya sungguh-sungguh, supaya kita hidupnya itu hidup kekal dan tidak akan mengalami kehausan rohani lagi, kepercayaan itu adalah kepercayaan yang full, total, sehingga dengan demikian Tuhan akan memproses hidup saya dan saudara dengan lebih baik. Saya inginkan saudara yang ada di tempat ini tidak mungkin lama, khususnya yang mahasiswa, pasti satu saat akan kembali. Tetapi kalau saudara kembali ke tempat masing-masing, dan orang di tempat saudara berasal melihat iman saudara, kepercayaan saudara yang jauh lebih baik, itu semua akan pasti memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu gunakan waktu di tempat ini dengan sebaik-baiknya.
Gunakan kesempatan di tempat ini dengan sungguh-sungguh agar supaya frekuensi percaya kita itu makin hari makin sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Frekuensi iman kita semakin hari semakin dapat dipertanggungjawabkan. Dan saya percaya kalau saudara pulang dengan frekuensi rohani yang makin hari makin tinggi, Tuhan akan pakai saudara di tempat saudara berasal. Mungkin saudara dijadikan majelis atau pengurus gereja karena dilihat faktor kerohanian saudara. Mungkin saja sampai di sana saudara mendapat panggilan Tuhan, sekolah Alkitab, jadi hamba Tuhan. Itu bisa terjadi. Kenapa? Karena hidup saudara itu berbeda dengan hidup setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, atau 3 tahun yang lalu. Dan semakin banyak orang yang mengalami perubahan-perubahan hidup, maka semakin diberkati oleh Tuhan di dalam gereja, di dalam rumah tangganya, dan di dalam pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Tetapi ingat baik-baik bahwa makanan yang kita butuhkan hari ini bukan hanya nasi, ikan, sayur, dan sebagainya. Yang diingat, yang dibutuhkan hari ini lebih daripada itu, yaitu keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kita membutuhkan Yesus Kristus sebagai tiang dan fondasi kebenaran kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pagi ini kami mendapatkan kesempatan melalui siraman rohani kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami, mengarahkan kami bahwa kami adalah manusia yang terbatas, manusia yang berdosa, dan manusia yang memiliki kebutuhan mendasar, yaitu Engkau ya Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Oleh sebab itu biarlah Engkau ajarkan kami supaya dalam perjalanan hidup kami, dengan menuhankan Engkau ya Tuhan, kami tetap percaya dan menaruh harapan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, supaya Engkau memproses kami seturut dengan kehendak-Mu, bukan dengan kehendak kami. Karena kami tahu kehendak-Mu akan membawa kami kepada tujuan hidup yang tepat, yaitu surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya silakan kembali. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan direspon dengan Mazmur 95 ayat 7 dan 8. Sebab Dialah Allah kita, dan kita adalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Ya, firman Tuhan menguatkan kita dan membawa berkat ke rumah kita untuk kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mendengarkan persembahan pujian, kesaksian pujian dari para mahasiswa baru. Waktu dan tempat kami persilakan.
berkat bagi kita. Terima kasih persembahan pujian yang diberikan oleh maba mahasiswa baru, tetap setia melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian yang sudah menyaksikan dan melayani di dalam GEM Immanuel Banjarmasin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, karena firman-Nya berkata bahwa seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maleakhi pasal 3 ayat 10. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita memuliakan Tuhan dengan nyanyian rohani metodis 143, Bila Topan Keras. Terus melanda. Satu kesempatan kami mempersembahkan dan mengembalikan apa yang telah Tuhan berikan, taruh di dalam hidup kami. Baik persembahan diri kami, baik persembahan materi, dan terutama roti hidup yang sudah kami terima, yang kami makan dan minum, yang adalah tubuh dan darah-Mu.
yang kami ingat melalui sakramen perjamuan kudus yang terus-menerus dirayakan gereja sampai dengan hari ini, sampai Engkau datang kedua kali. Itulah sebabnya dengan penuh syukur Bapa kami mempersembahkan persembahan untuk kas gereja, juga persembahan persepuluhan. Dan Kau memberkati setiap saudara kami yang menyerahkan persembahan persepuluhan mereka ke depan ke rumah Tuhan, agar ada persediaan makanan di rumah Tuhan, sehingga dapat melakukan tugas dan fungsi gereja dalam marturia, diakonia, dan koinonia, sehingga gerejamu menjadi alat berkat, khususnya untuk Banjarmasin. Engkau memberkati setiap tangan yang mempersembahkan, juga tangan yang belum berkesempatan oleh karena satu dan lain hal. Kami percaya kuasa-Mu tidak kurang panjang untuk menolong, memperlengkapi, memberkati, sehingga semua persembahan dari jemaat-Mu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Berikan hikmat kepada penata layanan dan keuangan mengelola, sehingga digunakan sesuai dengan peruntukan tugas dan fungsi gereja. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, dan kami menyerahkan persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan kami menyerahkan ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami menyerahkan persembahan kami ini. Amin. Kepada Allah dipuji serta kepada Al-Masih Roh Kudus muliakan berkuasa dan berkasihan. Saudara-saudara, pulanglah, jadilah saksi Tuhan di tengah-tengah hidupmu. Praktekkan apa yang engkau dengar dan renungkan pada saat ini. Kibarkanlah imanmu, percayamu kepada Tuhan melalui hidupmu, dan terimalah berkat-Nya. Kasih sayang daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang membuat kita semuanya penuh kekuatan, penuh sukacita, menyertai saya dan saudara mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk dan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.